Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar biologi hari ini ya. Ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi sebelumnya. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian mengalami hal seperti di gambar ini? Nah, tentu kalian pernah ya. Ibu rasa semuanya pernah mengalami hal tersebut. Ini kondisi di mana seseorang sedang bersin. Bersin ini terjadi biasanya pada seseorang yang sedang mengalami penyakit flu atau pilek. Nah, tahukah Anda sekalian bahwa droplet yang keluar dari orang sedang bersin itu terdiri atau mengandung atas banyak sekali virus. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, ketika orang yang bersin berdekatan dengan orang yang dalam kondisi sehat, apakah bisa menular? Ya, biasanya akan menular anak-anak karena penyakit yang disebabkan oleh virus itu akan mudah sekali menular. Lalu ketika sudah menular ke dalam tubuh orang yang sehat, apa yang terjadi dengan virus tersebut? Virus tersebut akan bereproduksi atau bereplikasi sehingga menghasilkan banyak virus yang kemudian akan menginfeksi tubuh manusia. Dalam hal ini adalah menginfeksi sistem pernafasan manusia yang sehat tersebut. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari reproduksi virus. Reproduksi virus di sini yang akan kita pelajari yaitu terkait virus bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri. Namun pada dasarnya anak-anak sekalian, reproduksi virus bakteriofag sama dengan virus jenis yang lain. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda diharapkan mampu menganalisis siklus litik dan siklus lisogenik pada reproduksi virus. Pada dasarnya, reproduksi virus terdiri atas dua siklus litik dengan siklus lisogenik. Siklus litik bisa kita lihat di situ ada 5 tahap, siklus lisogenik ada 4 tahap. Siklus litik terdiri atas adsorpsi, injeksi atau penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan, dan lisis. Sedangkan siklus lisogenik terdiri atas adsorpsi, injeksi atau penetrasi, penggabungan, dan terakhir replikasi. Jika kita lihat dari peta konsep ini, siklus litik dan lisogenik ada persamaan ya. Terlihat pada tahap 1 dan 2, yaitu sama-sama mengalami tahap yang namanya adsorpsi, kemudian juga mengalami tahap yang namanya injeksi atau penetrasi. Yang membedakannya adalah di sini nih, pada tahap penggabungan dengan replikasi kalau di siklus lisogenik, tapi kalau di siklus litik itu nanti ada replikasi dan sintesis, perakitan, dan terakhir adalah lisis. Kita bahas yang siklus litik terlebih dahulu. Tahap yang pertama itu adalah adsorpsi. Adsorpsi itu perlekatan atau penempelan. Jadi bakteriofag ini pada tahap ini akan menempel pada membran sel bakteri. Di sini ya. Kemudian yang kedua itu terjadi tahap yang namanya penetrasi atau injeksi. Tahap ini adalah tahap di mana DNA virus yang terdapat di dalam kapsid ini akan masuk ke dalam sel bakteri. Nah, DNA virus di sini akan mengendalikan DNA bakteri sehingga ia mampu bereplikasi. DNA virus akan diperbanyak oleh virus tersebut. Lalu terjadi sintesis di mana virus membentuk perangkat-perangkat tubuhnya. Nanti akan dibentuk bagian kepala, nanti akan dibentuk bagian leher dan ekor. Setelah replikasi dan sintesis, itu nanti akan masuk ke tahap berikutnya, perakitan. Tahap ini yaitu tahap di mana perangkat atau komponen tubuh yang sudah terbentuk ini akan dirakit, disusun sedemikian rupa sehingga dihasilkan satu struktur yang utuh yang disebut dengan virion. Ketika virus sudah dalam kondisi matang atau dewasa, ini akan keluar dari bakteri karena dalam hal ini bakteri akan pecah atau lisis. Nah, anak-anak, dalam satu kali siklus litik ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan jumlah virus yang dihasilkan adalah sekitar 200 buah virus. Nah, 200 buah virus ini kemudian nanti akan bisa menginfeksi atau mengadsorpsi sel bakteri yang lainnya. Jadi luar biasa ya.
banyak sekali jumlah virus yang dihasilkan dalam setiap kali bersiklus litik, yaitu sekitar 20 menit. Kemudian sekarang kita akan bahas siklus lisogenik. Siklus lisogenik untuk tahap 1 dan 2 ini sama dengan litik tadi. Jadi adsorpsi. Pertama, bakteriofag ini akan menempel atau melekat pada sel bakteri. Lalu injeksi atau penetrasi. DNA yang ada di kapsid virus ini akan masuk ke dalam sel bakteri. Lalu setelah masuk akan terjadi penggabungan. DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri sehingga terbentuklah yang namanya profag. Jadi profag itu kombinasi dari DNA virus dan DNA bakteri. Setelah terjadi penggabungan, sel bakteri akan membelah. Ketika terjadi pembelahan sel bakteri, otomatis DNA virus juga akan bereplikasi di situ. Jadi nanti akan dihasilkan anakan sel bakteri yang masing-masingnya itu mempunyai profag, yaitu gabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri. Jadi jelas ya, berbeda ya. Kalau di litik tadi ternyata pecah dia terakhirnya sel bakteri, tapi kalau di lisogenik tidak, dia hanya sampai membelah, di mana satu sel ini memiliki profag, kombinasi DNA antara bakteri dan virus. Kenapa tidak pecah pada siklus lisogenik, sel bakterinya itu tidak pecah? Hal ini dikarenakan imunitas sel bakteri itu kuat, jadi si virus itu tidak mampu menyebabkan bakteri ini hancur atau lisis. Anak-anak sekalian, ada satu catatan yang harus kalian ketahui, bahwasanya siklus lisogenik, ini ya siklus lisogenik, itu bisa lanjut ke siklus litik. Bakteri yang berasal dari siklus lisogenik ini akan berlanjut ke siklus litik. Apa yang terjadi? Virus itu mampu mengambil alih DNA bakteri, akibatnya DNA bakteri hancur dan terjadi replikasi DNA virus. DNA virus setelah bereplikasi kemudian akan terjadi proses sintesis, terjadi pembentukan bagian-bagian virus atau perangkat virus, komponen virus itu ya. Nanti ada bagian kepala dibentuk, ada bagian ekor, bagian serabut ekornya, bagian leher. Nah, itu di tahap perakitan. Setelah dirakit nanti akan dihasilkan virus yang matang. Nah, mengakibatkan pada akhirnya sel bakteri akan pecah dan virus akan keluar dari sel bakteri untuk menginfeksi sel bakteri yang lainnya. Jadi seperti itu. Ternyata ada terkaitan antara siklus lisogenik dengan litik. Pada kondisi tertentu, imunitas sel bakteri menurun, ia akan masuk atau lanjut ke siklus litik dan pada akhirnya akan pecah dan menghasilkan sebanyak 200 virus dalam waktu 20 menit seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, agar kalian mudah menghafalnya litik dengan lisogenik, perbedaannya apa gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan cara cepatnya nih. Siklus litik, adi si pelit. Kalau siklus lisogenik, adi gabung si pelit. Maksudnya apa? Adi, AD ini adsorpsi, injeksi, replikasi, dan sintesis, si perakitan dan litik. Jadi adsorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan litik gitu ya. Kalau yang lisogenik itu nanti ada adsorpsi, injeksi, penggabungan, replikasi dan sintesis, perakitan, dan litik. Bisa ya. Jadi kalau litik itu adi si pelit, kalau lisogenik adi gabung sepelit. Karena ada penggabungan itu tadi di sana kan sudah Ibu jelaskan tadi ya. Paham ya? Lalu kita lanjut coba pahami tabel ini. Ini adalah tabel perbedaan siklus litik dan lisogenik. Nah, ada 5. Pertama, kita lihat dari kondisi awal bakteri. Pada awal siklus litik non-virulen. Kemudian kalau pada saat siklus lisogenik, kondisi bakterinya itu virulen. Jumlah tahapan, pembedanya nih. Kalau litik ada 5 tahap, adsorpsi, injeksi atau penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan dan lisis. Nah, kalau yang lisogenik itu 4, hanya 4 ya, adsorpsi, injeksi atau penetrasi, penggabungan, kemudian terakhir itu nanti ada pembelahan atau replikasi. Kelanjutan siklus, jika siklus litik itu terhenti karena sel inangnya rusak.
mati lisis. Tapi kalau lisogenik, karena sel inangnya tadi, sel bakteri masih dalam kondisi hidup, dia akan bisa masuk lanjut ke siklus litik jika virulensi atau imunitasnya itu berkurang. Seperti itu. Lalu perbedaan yang lain apa? Kondisi akhir sel bakteri. Kalau siklus litik, sel bakterinya itu lisis atau mati. Tapi kalau yang lisogenik, ia tidak mati atau lisis. Kecuali pada kondisi tertentu yang Ibu katakan tadi ya, dia bisa mati karena masuk ke siklus litik. Jadi secara garis besar, coba perhatikan animasi ini ya. Nah, ini litik, siklus litik, ini lisogenik. Jadi kalau yang litik, itu pecah sel bakteri itu, mengkerut, mati ya. Tapi kalau yang lisogenik tidak, sel bakteri yang ini, yang berwarna ungu ini tidak mati, tetapi dia akan membelah. Nah, anak hasil pembelahan selnya itu ini menghasilkan profag, gabungan kombinasi DNA sel dan DNA sel bakteri dan DNA virus ini ya. Nah, untuk kalian setelah mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kerjakan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom, kemudian juga lakukan rumusan kesimpulan. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Anda sekalian, pembelajaran hari ini telah berakhir. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.